Shalom salve fratres. Pedro Inferiere, Patris Allegro, Veritas Liberabit Force. Kali ini saya mau mengajak kita untuk turun ke bawah ya. Berakar, kembali berakar. As you know, I am a Timorese priest from the Archdiocese of Kupang. Nah, salah satu kegiatan atau apalah adalah inkulturasi. Ya, aksi tugas gereja adalah inkulturasi. Nah, kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan satu hal mutiara dari Pulau Timor. Apa itu? Disclaimer ya, ini adalah catatan kecil dari riset antara kerjasama penelitian dua lembaga besar di Timor, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Institut ISFIT Jaime Goulart Dili, Timor Leste. Penelitian ini dilaksanakan di Wini dan Sakato 2 kali ya, di perbatasan Timor Leste dan Indonesia bagian atau Inmeto, yaitu Oekusi dan Wini, atau persis di perbatasannya itu Wini dan Sakato. Sakato bagian Timor Leste, Wini itu bagian Indonesia. Tapi keduanya adalah satu suku besar, Wini Oekusi. So, apa yang terjadi di situ? Ada satu hal yang ditemukan soal filosofi orang atau Inmeto, Pah Timor. Let's go, vamonos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Saya beri judul katekese kuliah gratis kali ini adalah Nekaf Mese and Self Mese. Nekaf Mese and Self Mese. Orang Daun pasti langsung tahu kan? Ketika orang Timor mengajarkan dunia cara menjadi manusia. Ya, fratres carissimi. Jadi untuk itu saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan ini sederhana ya. Apakah bisa dijawab? Apa sebenarnya arti menjadi manusia? Apa sebenarnya arti menjadi manusia? Apakah menjadi manusia berarti saya bebas menentukan hidup saya sendiri, bekerja untuk diri sendiri, mengumpulkan milik sebanyak mungkin, lalu tidak perlu bergantung pada siapapun? Dunia modern sering mengajarkan seperti itu. Kita diajar untuk menjadi mandiri, bukan mandi sendiri ya. Kita diajar untuk menjadi mandiri, kita diajar untuk berkompetisi, dan kita diajar untuk mengejar prestasi pribadi. Kita diajar untuk berkata, ini hidup saya, this is my life. Ini urusan saya, this is my business. Saya tidak mengganggu orang lain jangan mengganggu saya. Orang Kupang bilang, lulu beta-beta. Sekilas terdengar masuk akal, ya kan? Tetapi kalau pola ini dibawa terlalu jauh, kita mendapatkan manusia yang makin bebas, tetapi juga makin sendirian. Kita mempunyai ribuan teman di media sosial, tetapi mungkin tidak punya seorang pun yang sungguh-sungguh datang ketika kita sakit. Kita tinggal berdekatan tetapi tidak saling mengenal. Kita bisa berbicara dengan orang di benua lain, ya, literari, tetapi kadang tidak mengetahui siapa yang sedang kesusahan di rumah sebelah. Di tengah dunia seperti inilah kebijaksanaan atau Inmeto mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Nekaf Mese and Self Mese. Ya, Nekaf Mese and Self Mese ini bukan sekedar slogan ya. Kalau Anda orang Timor bagian barat pasti tahu, bagian Oekusi Dawan, penutur bahasa Dawan. Nekaf Mese and Self Mese ini terlalu sering diulang-ulang sehingga kadang hanya sekedar slogan. Seperti wis neno nokan kit yang secara gramatika bahasa Dawan agak error. Nekaf Mese and Self Mese, ada yang tahu artinya? Ungkapan ini sering diterjemahkan secara sederhana sebagai satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu rasa. Harafiahnya itu ya
organ tubuh bagian dalam, lambung, hati, pankreas, empedu. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam ya. Nekaf mese ansaf mese. Ini bukan sekedar ajakan untuk mari kita rukun. Let's go, vamonos. Bukan cuma mari kotong kerjasama, gotong royong. Bukan sekedar begitu ya. Nekaf mese ansaf mese itu mengandung suatu pandangan tentang manusia. Ya, ada asumsi mendasar tentang siapa itu manusia. Ya. Pepatah orang Timur ini mengatakan bahwa manusia tidak benar-benar menjadi manusia seorang diri. Nekaf mese ansaf mese. Umet mam telon fatu mese. Fatun teobanit lon wakit. Jadi saya menjadi saya itu karena ada kita. Ya. Identitas manusia itu tumbuh melalui relasi. Kita lahir dari sebuah keluarga, kita menerima bahasa dari komunitas kita, kita belajar nilai baik dan buruk dari orang lain. Nama kita diberikan oleh orang lain. Cara kita berbicara, berpikir, makan, berdoa, menghormati orang tua, semuanya kita terima dalam relasi. Contohnya saya, Patrice Allegro. Semua itu saya terima dari Pah Timor, Namas, Lekonis. Artinya sebelum mulai manusia berkata saya, manusia sebelum menyadari dirinya sebagai saya, sudah ada sebuah kita. Ada satu kita yang ada di sana. Ya kan? Kenapa ini? Jaringan gua enggak begitu bagus ya. Nah, ada seorang pemikir bernama Martin Heidegger. Ya, manusia, dia menggagaskan konsep bahwa menurut dia manusia adalah ada bersama. Dalam filsafat Martin Heidegger, istilah ini cukup terkenal, Mitsein dalam bahasa Jerman, Mitsein. Ada bersama. Being with kalau bahasa Inggrisnya, being with, ada bersama. Maksud Heidegger sebenarnya sederhana. Manusia bukan seperti batu yang bisa diletakkan sendirian di tengah padang dan tetap menjadi batu. Manusia kalau sedia di pulau terpencil, selesai dia. No man is an island. Jadi manusia adalah makhluk relasional, ya, selalu ada dalam hubungan. Sejak awal kehidupan kita selalu bersama orang lain. Kita menjadi diri melalui relasi dengan orang lain. Maka orang lain bukan tambahan dalam hidup saya. Orang lain adalah bagian dari cara saya berada sebagai manusia. Ini menarik ya, saudara-saudara, karena apa yang ditulis Heidegger dalam bahasa filsafat yang rumit sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Atoni Pah Meto. Ketika orang bekerja bersama, ketika orang duduk bermusyawarah, ketika orang berkumpul untuk pesta adat, ketika satu keluarga mengalami kesusahan, lalu keluarga yang lain datang membantu. Di situ sebenarnya sedang terjadi sesuatu yang filosofis. Ya. Manusia mengakui bahwa hidup tidak dapat dijalani sendirian. Ya kan? Hidup tidak dapat dijalani sendirian. Dalam tradisi Atuin Meto, ini tampak dalam praktik-praktik seperti ada Helketa juga ya. Helketa, Poipah, lalu apa? Banyak ritus-ritusnya ya, ritus-ritus komunal. Di dalam ritus-ritus ini individu tidak dipahami sebagai unit yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan bersama. Ya. Aku adalah bagian dari kita. Kelihatan tidak baru kan? Iya. Nah di sini gotong royong itu bukan soal pekerjaan doang. Bukan soal bekerja bersama-sama doang. Ini contoh gotong royong ya. Meup tabua. Ya. Kita sering melihat gotong royong atau meup tabua itu secara ekonomis ya, secara ekonomis. Misalnya, kalau banyak orang bekerja sama, berarti pekerjaan cepat selesai. Kenapa ini? Pekerjaan cepat selesai.
Benar, tetapi dalam kebudayaan komunal, gotong royong atau bekerja bersama-sama itu sebenarnya jauh lebih dalam, ya. Ketika seseorang datang membantu membangun rumah keluarga lain, yang dibangun bukan hanya rumah, yang dibangun itu hubungan, relasi. Jadi, kalau ketika kamu punya waktu dan pergi rame-rame ikut tofa di orang punya kebun, lalu nanti rame-rame lagi kebun satunya itu membangun relasi, bukan pitofa rumput doang. Yang dirawat di situ adalah persaudaraannya. Ketika orang membantu membuka kebun, yang dikerjakan bukan hanya tanah itu, tapi yang dirawat adalah persaudaraan. Karena suatu hari saya juga mungkin membutuhkan orang lain. Nah, bukan karena hubungan itu transaksi, saya bantu kamu supaya nanti kau bantu saya juga ya. Bukan. Lebih dalam sebenarnya. Saya hadir karena hidupmu juga menyentuh hidup saya. Ya, itu perbedaan besar. Ya. Nah, dari Heidegger kita bergerak menuju Levinas. Levinas. Kenal Levinas? Kalau Heidegger itu mengatakan bahwa manusia adalah ada bersama, Emmanuel Levinas itu melangkah sedikit lebih jauh. Levinas itu bertanya, kalau orang lain hadir di depan saya, apa artinya? Kalau ada orang di depan saya itu maksudnya apa? Kau mata di saya, kenapa? Begitu. Jawabannya, kehadiran orang lain menciptakan tanggung jawab. Kehadiran orang lain menciptakan tanggung jawab. Levinas ini memakai istilah yang terkenal, the other, yang lain. Di Indonesia itu ada perkembangan, gagasan dari Armada Rianto misalnya, lian, yang lain. Ketika saya berjumpa dengan wajah orang lain, saya tidak sedang berjumpa dengan benda mati, ya, wajah. Saya bertemu manusia. Wajah orang lain secara diam-diam mengatakan, jangan sakiti saya, jangan abaikan saya, jangan gunakan saya, jangan perlakukan saya hanya sebagai alat. Ya kan? Itu wajah orang lain. Ketika hadir di hadapan kita, itulah yang sebenarnya dikatakan. Sabar dong. Oke. Ya. Nah, gagasan Levinas ini saya gunakan untuk menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan gagasan Levinas ini untuk menjelaskan bahwa Ansauf, Nekaf, dan Ansauf dalam kehidupan orang Timur itu bukan sekedar rasa sentimental, tetapi kepekaan yang membuat seseorang aktif menjawab, merespon keberadaan dan kebutuhan orang lain. Nah, ini sangat dekat dengan kebijaksanaan, the wisdom of Atoin method. Ya. Nekaf itu berarti nekaf, pikiran dan perasaan sebenarnya. Nekaf Ansauf. Nah, orang Timur itu sebenarnya punya gaya bahasa double duplication, reduplikasi, ya, gaya bahasa reduplikasi. Jadi bukan nekaf tapi nekaf Ansauf, itu untuk menegaskan intensitas makna. Jadi nekaf Ansauf itu berarti pikiran, perasaan, dan ya lebih intens lah dari sekedar baper begitu. Lebih intens dari sekedar baper. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam pemikiran Barat, itu kayak logos, etos, dan pathos jalan satu kali. Ya, dalam nekaf Ansauf. Karena orang Dawan itu tidak punya konsep tentang kalau berpikir itu harus di kepala, bukan. Dia langsung hati. Nekaf Ansauf itu sudah menyangkut berpikir, mendengar, merasa, semua panca indera itu berpusat pada nekaf Ansauf. Nah, itu dimaksudkan sini. Jadi sebenarnya itu sudah ada unsur intelektus dan unsur voluntasnya itu ada di situ. Tapi ini maksudnya kita pakai kerangka, kita geser mundur sedikit ke kerangka Barat untuk masuk ke kerangka Timur. Nah, nekaf itu berarti ya saya bisa refleksikan sebagai pikiran, dan Ansauf itu rasa atau kepekaan. Dan manusia yang baik bukan hanya orang pintar, bukan. Dia harus nekaf sekaligus Ansauf, nekaf Ansauf, ya. Punya kepala tetapi juga punya hati. Nah,
pintar tanpa rasa itu bisa berbahaya. Cerdas tapi dingin itu kayak nanti jadi kayak mesin. Ini penting untuk dunia sekarang. Ya, kita mempunyai manusia yang semakin pintar, semakin ahli, semakin tinggi sampai S25 Ultra sekolahnya. Teknologi semakin hebat, artificial intelligence semakin canggih, ekonomi juga semakin kompleks. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah manusia juga semakin peka? Karena kecerdasan tanpa kepekaan bisa menghasilkan dunia yang sangat-sangat efisien, tetapi tidak manusiawi. Ya. Kita bisa membangun gedung tinggi, pencakar langit, tetapi sekaligus tidak peduli terhadap orang yang tidur di pinggir jalan. Padahal ini gedung pencakar langit, apartemen 28 kamar. Kemarin saya di Jakarta sempat naik sampai lantai 28. Orang bisa tidur, sementara kami di timur ini hanya tidur di peles saja, tidak perlu itu sampai 28 lantai. Ya, maksudnya boleh saja bangun gedung tinggi, tapi harus tetap peduli terhadap orang yang tidur di kolong jembatan. Setahu saya di Jakarta masih ada yang tidur di kolong jembatan, kah? Correct me if I'm wrong. Oke, kita bisa mengembangkan teknologi komunikasi yang luar biasa, tetapi hubungan keluarga semakin rapuh. Kita bisa menghitung keuntungan sampai 2 angka di belakang koma, tetapi tidak bisa menghitung berapa orang yang terluka oleh keputusan kita. Ya. Dan disinilah Nekaf Messe Ansaf Messe itu menawarkan keseimbangan. Nekaf ya cerdas doang tanpa perasaan itu menjadi kecerdasan dingin. Perasaan doang tanpa rasio, nalar, itu bisa menjadi perasaan tanpa pertimbangan, dan itu berbahaya. Keduanya harus berjalan bersama. Ya. Nah, kita masuk ke musuh besarnya adalah individualisme modern. Ya. Sekarang kita sampai kepada masalah besar zaman kita. Namanya individualisme. Itu problem, the big problem of our age. Ya. Perlu dibedakan ya, individualitas dan individualisme. Individualitas itu baik, good. Setiap manusia unik, setiap manusia punya hak, setiap manusia punya kebebasan dan martabat. Yang bermasalah itu individualisme. Individualisme itu seperti orang berkata seperti ini, saya adalah pusat, I am the center. Hak saya lebih penting daripada kewajiban saya kepada orang lain. Selama saya mendapatkan apa yang saya mau, urusan selesai. Lo, gue, end. Lo, gue, end. Begitu. Kalau saya sudah dapat apa yang saya mau, lo, gue, end. Dunia modern sangat mudah jatuh ke sini, model berpikir yang seperti ini. Nah, ada seorang pemikir, Zygmunt Bauman, itu menyebut masyarakat kita sekarang ini sebagai liquid modernity. Liquid modernity. Modernitas cair. Kenapa cair? Karena banyak hal menjadi mudah berubah. Pekerjaan berubah, tempat tinggal berubah, komunitas berubah, hubungan berubah, bahkan identitas bisa berubah. Ya, banyak kan kamu lihat di sosial media itu banyak yang mengubah identitasnya. Bukan sekedar identitas virtual, tapi identitas dalam dunia nyata juga diubah. Dulu KTP-nya nama Lukas, sekarang namanya Lita, begitu. Ya, bagaimana? Tanda tangan apa? Tanda tangan saja. Sebentar bos, saya tanda tangan. Saya masih ini. Karena banyak hal menjadi mudah berubah. Pekerjaan berubah, tempat tinggal berubah, komunitas berubah, hubungan berubah, bahkan identitas bisa berubah. Ya. Hubungan manusia menjadi semakin mudah dibentuk, tetapi juga mudah diputus. Hari ini dekat, besok blokir. Hari ini sahabat, besok tidak saling kenal. Nah, kapitalisme, urbanisasi, dan digitalisasi itu bisa diamati sebagai 3 kekuatan yang membuat relasi manusia semakin bersifat sementara, fungsional, dan transaksional. Saya menemukannya itu di
maksudnya ini refleksi yang mendalam, tidak harus lari ke situ, tapi misalnya saya di Sangatta, salah satu paroki di Keuskupan Agung Samarinda, dan kebanyakan gereja-gereja di Kalimantan pada umumnya itu umatnya kebanyakan perantauan dari timur. Nah, yang terjadi di situ, mereka memang merasa bahwa berada di gereja di Kalimantan itu hanya berada sebagai pendatang urbanis saja. Jadi mereka di situ sementara saja, fungsional karena sebagai pekerja, entah di perkebunan atau di pertambangan, dan transaksional. Nah, itu saya temukan ketika mereka mengaku bahwa dalam komunitas gereja, misalnya ketika menanggung liturgi atau tanggungan panitia Natal atau Paskah, mereka lebih kuat kalau dibagi ke dalam identitas etnisnya daripada kelompok umat basis lingkungan geografis mereka di kota itu, di sekitar gereja. Dia lebih kuatnya ke identitas etniknya, kelompok Timurnya, kelompok Torajanya, kelompok Floresnya, kelompok Jawanya, kelompok mana lagi, Bataknya, ya. Karena lebih kuat ke etnik, karena mereka merasa bahwa di situ adalah mereka hadir di Kalimantan karena apa, transmigrasi, bukan transmigrasi, urbanisasi, lebih urbanisasi, migrasi, pokoknya karena migrasi lah, migran, karena mereka tetap merasa sebagai migran di situ. Jadi paradoksnya manusia menjadi semakin terkoneksi, tetapi juga berisiko semakin terisolasi, ya. Nah, kita ini semakin terhubung tetapi semakin sendiri sebenarnya dalam kehidupan modern. Coba lihat kehidupan modern kita. Di restoran ada satu, saya pernah mengamati ini, di salah satu restoran, rumah makan lah, restoran itu kayak kesannya mewah, luks ya. Di salah satu rumah makan ada satu keluarga, bapaknya pegang HP, ibu pegang HP, anak pegang tabletnya, mereka duduk di satu meja. Jadi setelah pesan makanan datang, mereka masing-masing sambil menunggu, mereka masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Secara fisik sebenarnya mereka duduk satu meja sangat dekat, tapi secara mental mungkin sedang berada di tempat 4 dunia berbeda. Tablet dengan apa, aplikasi apa, HP ini, HP itu, 4 dunia yang berbeda, bapak, mama, anak, ya. Dan dunia yang saya lihat saat itu ya, dunia rumah makan itu. Jadi ini paradoks zaman kita ya, koneksi bertambah, relasi belum tentu bertambah. Kita punya jaringan tetapi belum tentu punya komunitas, ya. Kita punya followers tapi belum tentu punya saudara. Kita punya kontak tapi belum tentu punya orang yang mau duduk diam mendengarkan kesusahan kita. Nah, karena itu pertanyaan besar kita bukan berapa banyak orang yang saya kenal, bukan itu, tetapi dengan siapa saya sungguh-sungguh hidup. Ya. Jadi menurut saya tidak usah terlalu memperlebar circle yang sudah ada, tapi mengukuhkan circle yang sudah ada. Circle itu maksudnya lingkaran pertemanan kita ya. Oke. Lingkaran persahabatan kita. Nekaf mese ansaf mese, menurut saya dari filosofi orang Timur ini bisa menjadi perlawanan, resistensi sebenarnya. Adalah resistensi, bukan menjadi lagi, tapi adalah resistensi terhadap liquid modernity ini dari Zygmunt Bauman. Jadi istilahnya memang agak, saya coba pakai istilah yang agak filosofis. Ontologi resistensi. Keberadaan sekaligus yang merupakan perlawanan. Ontologi resistensi. Artinya dengan dia ada saja, itu dia sudah melawan. Kalau ada, dia melawan. Ontologi resistensi. Sepertinya rumit sekali ya. Artinya sebenarnya sederhana. Cara hidup yang dengan keberadaannya sendiri melawan cara hidup yang lain. Ya. Orang Timur atau Inmeto itu tidak perlu membuat demonstrasi melawan individualisme. Angkat bendera, maju ke kantor polisi, ke kantor gubernur. Dia bisa melawannya dengan tetap hidup bersama. Ya. Ketika masyarakat tetap melakukan gotong royong meup tabua, itu resistensi. Ketika keputusan penting masih dibicarakan bersama, itu resistensi. Ketika orang yang berduka tidak dibiarkan sendirian, itu resistensi. Ketika orang miskin tetap memiliki tempat di dalam komunitas, itu resistensi. Ketika pesta bukan sekedar milik keluarga yang punya uang, tetapi menjadi urusan komunitas, itu resistensi. Ya.
Ya, sekarang pesta sudah menjadi ajang untuk orang cari uang ya. Pesta-pesta di timur mulai dirusak. Dia datang bawa dia punya sound dan dia punya lampu. Lalu bilang pesta harus sampai pagi supaya kamu punya lampu dong laku. Jadi orang di situ, orang bertemu di situ yang seharusnya untuk menjalin relasi justru begitu duduk masing-masing, musik dengan lampu kasih pusing dia, jadi hanya datang untuk menikmati diri sendiri. Pesta timur sudah dirusak oleh modernisme ini, oleh para pencari uang ini, ya kan? Beritahu yang sound perlu, lighting perlu, tapi kalau lighting dan sound itu menggantikan orang yang mau duduk-duduk cerita hal-hal remet-remet, ketawa bersama, makan bersama, komentar tentang rendang yang masak setengah, ambil salah rendang, pikir daging padahal lengkuas. Nah itu lucu-lucuan seperti itu hanya bisa ditemukan dalam pesta-pesta itu, bukan makan di restoran. Bagaimana? Meskipun datang dengan amplop yang mungkin ya 2.000 kali 10, 20.000, tetap dia pun tambah. Tetap dia menikmati betul. Tapi itu, that's the dynamics of our life, community life. Jadi, karena logika dunia modern itu mengatakan bahwa masing-masing urus diri sendiri. Ya. Sedangkan kebijaksanaan komunal antara lain dalam prinsip nekaf messe, ansaf messe itu mengatakan, sonde, hidupmu juga urusan saya. Dan ini memang agak aneh kalau di dunia modernnya. You pun hidup itu juga beta urus. Ya. Saya ini tidak hilang di dalam kita. Ya. Kesayaan tidak hilang dalam kekitaan. Nah, beta son hilang dalam botong. Botong itu logat orang Soe ya. Botong. Kalau orang Kupang biasanya pakai kotong. Oke. Tetapi kita juga harus hati-hati ya, saudara-saudara, kebersamaan itu tidak berarti individu dihapus. Nekaf messe, ansaf messe itu bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Bukan berarti orang tidak boleh berbeda. Ya. Bukan berarti orang harus tunduk buta kepada kelompok. Kebersamaan yang sehat bukan penyeragaman. Ya. Tidak perlu semua rambut harus dikeritingkan, atau semua rambut harus diluruskan, atau semua rambut harus dicepakkan. Itu contoh kecil. Nekaf messe, ansaf messe bukan semua rambut harus cepak, semua rambut harus keriting, semua harus tarik lurus. Palsu, paksa lurus. Kristal, keriting tapi lurus. Oke, jadi justru komunitas yang sehat memberi ruang kepada pribadi. Ya. Musyawarah misalnya bukan berarti satu orang bicara lalu semua tunduk. Musyawarah berarti suara pribadi dihargai tetapi diarahkan untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi hubungan antara saya dan kita bukan hubungan perang, bukan hubungan baku naik, bertabrakan, kontradiktif. Saya bertumbuh di dalam kita. Dan kita menjadi kaya karena masing-masing saya itu membawa keunikannya. Seperti taman bunga kan, ya analogi taman bunga. Kalau bunga satu apa saja itu sudah terkesan, nah ini pasti dia tanam begini supaya bisa jual. Nah, dia tanam bunga mawar semua. Itu bukan karena keindahan taman itu yang mau dipelihara, tapi untuk dia mau jual mawar sebenarnya. Jadi kalau terlalu seragam itu berarti ya sudah ada aspek lain. Saya bertumbuh dalam kita, dan kita menjadi kaya karena masing-masing saya membawa keunikannya. Jadi, contoh yang menarik dari sini itu kebun orang timur, atau kalau misalnya di Rote itu disebut mamar. Mamar itu satu lahan tanah yang memang disebut kebun, tapi di dalamnya semua tanaman ada. Dan kebun itu dibuat sehingga seperti satu ekosistem sendiri. Ya. Ekosistem, ada sumur digali di situ juga, tanaman ini, tanam pelindung ini saling mendukung, jadi membangun satu ekosistem. Nah, ketika kebun ala timur ini ketika dunia modern datang, kebun ala timur ini ditinggalkan, orang mulai misalnya tanam sorghum semua, tanam porang semua, tanam ubi kayu semua. Karena apa? Ekonomi, kepentingan ekonomi. Begitu ya. So my friends, kebudayaan itu bukan pakaian adat dan tarian adat saja ya, bukan seperti ini. Itu bukan kebudayaan, itu baru kulit doang. Ini penting.
Kadang-kadang ketika orang mendengar kata budaya, mereka langsung berpikir pakaian adat, tarian adat, rumah adat, upacara, bahasa daerah. Memang semua itu bagian dari budaya. Tetapi budaya sebenarnya jauh lebih dalam. Budaya adalah cara sebuah komunitas memahami kehidupan, menghayati kehidupan. Cara memahami siapa manusia, siapa sesama, apa arti tanah, apa arti keluarga, apa arti kematian, apa arti leluhur, apa arti Tuhan. Karena itu budaya bukan dekorasi. Budaya itu bukan tambahan. Budaya itu cara hidup sebenarnya. Way of life. Budaya adalah juga jaringan makna. Jejaring makna. Jejaring arti. Apa itu arti? Budaya atau meto itu dipahami bukan sebagai kumpulan artefak atau kebiasaan-kebiasaan. Kamu biasa makan apa? Jagung ketema, kok jagung bos ya? Bukan sekedar kumpulan itu. Budaya atau meto itu sebenarnya cara mengetahui dan cara beradanya orang-orang di timur bagian barat itu. Nilainya dihidupi dalam bahasa Dawan, ritus, banyak ritus, termasuk misalnya ritus Poipa, musyawarah. Musyawarah itu apa ya? Musyawarah itu apa bahasa Dawan? Relasi dengan alam, leluhur, dan yang transenden. Orang Dawan menyebutnya Wisneno. Jadi kalau sebuah masyarakat kehilangan budayanya, yang hilang bukan cuma tarian, ya. Yang hilang adalah cara memahami dirinya sendiri. Yang hilang bukan cuma dia pun kain selendang yang motif itu seperti ini. Bukan cuma itu yang hilang. Yang hilang adalah cara dia memahami dirinya sendiri. Ya. Nah, karena itu menjaga adat itu bukan berarti kembali ke masa lalu, nostalgia-gilaan. Ada kekeliruan yang sering terjadi sebenarnya, saudara-saudara. Kalau kita berbicara mempertahankan budaya lokal, orang mengira, oh berarti kita anti modern ya. No, sonde bro. Pilihan kita bukan modern atau adat, HP atau rumah adat, internet atau tradisi, universitas atau kampung. Itu bukan pilihan kita. Bukan. Pertanyaannya justru nilai apa yang kita bawa ketika memasuki modernitas. Kita boleh pakai smartphone, tetapi jangan sampai smartphone membuat kita bodoh terhadap orang di sebelah kita. Kita boleh tinggal di kota besar bahkan sangat besar, tetapi jangan sampai kota membuat kita lupa cara menjadi saudara. Ya. Kita boleh masuk ekonomi modern, ya. Kita boleh masuk ekonomi modern, tetapi jangan sampai uang menjadi satu-satunya ukuran hubungan. Satu-satunya boleh menjadi ukuran hubungan, tapi bukan satu-satunya. Modernitas boleh masuk ke timur, tapi timur jangan keluar dari diri orang timur. Timurnya jangan lari keluar, jangan hilang. Ya. Tradisi harus menjadi akar, bukan rantai. Saya mencoba pakai gambaran pohonnya. Pohon yang kuat punya dua arah. Ya. Akarnya turun ke bawah, cabangnya naik ke atas. Kalau hanya punya akar tetapi tidak tumbuh, pohonnya mati. Tetapi kalau mau tumbuh tinggi tanpa akar, pohonnya roboh. Ya akan tumbang. Begitu juga budaya. Kita harus punya akar. Tetapi akar bukan untuk menahan kita supaya tidak bergerak. Akar justru membuat kita sanggup tumbuh. Maka tradisi tidak boleh menjadi museum. Tradisi harus menjadi sumber daya untuk masa depan. Jadi nekaf mese ansaf mese itu tidak cukup hanya diteriakkan dalam acara adat. Nekaf mese ansaf mese. Dia harus masuk ke sekolah, ke politik, ke ekonomi, ke dalam gereja juga, ke dalam keluarga, ke media sosial, dan ke cara kita membangun desa dan kota.
melalui koperasi desa. Koperasi merah putih. Koperasi merah putih. Oke. Apa gunanya satu hati kalau kita korupsi? Nah, ini penting juga ya. Apa gunanya nekaf mese kalau kita korupsi? Di sini kebudayaan harus diuji. Ujilah. Jangan sampai kita jago mengeluarkan slogan seperti nekaf mese ansaf mese. Nekaf mese ansaf mese. Mafiti mafena. Tok tabua, tah tabua, nyup tabua. Tetapi praktik hidup justru sebaliknya. Kita bicara kebersamaan tetapi saling menjatuhkan. Bicara persaudaraan tetapi hanya membantu keluarga kita sendiri saja, nepotisme. Bicara adat tetapi adat digunakan untuk kepentingan politik. Pikas naik itu adat gelar raja aneh-aneh ke siapa orang yang tidak jelas. Bicara gotong royong tetapi uang komunitas dimakan sendiri. Kalau begitu, budaya tinggal slogan. Filsafat yang sejati harus menjadi kehidupan. Kalau nekaf mese, ansaf mese sungguh berarti satu pikiran dan satu rasa dalam kehidupan bersama, maka konsekuensinya berat. Ingat Pah Timor, saya tidak boleh mengambil sesuatu yang menghancurkan kita. Saya tidak boleh menjadi kaya dengan membuat komunitas menjadi miskin. Saya tidak boleh memperoleh kekuasaan dengan memecah masyarakat. Saya tidak boleh memakai adat untuk membesarkan ego pribadi. Karena ukuran akhirnya bukan apa yang saya dapat, ya. Sentilan terbaru yang viral tentang mantan presiden yang ke NTT lalu diberi sesuatu. Nah, itu sudah transaksi di situ. Ya, transaksi sampai jual itu gelar adat itu. Kurang ajar ya. Apa yang terjadi kepada kita? Itu pertanyaan mendasar. Bukan apa yang saya dapat, siapa yang rugi, apa yang sedang terjadi pada kita sekarang ini. Ya, nah soal dimensi spiritualnya, manusia tidak hanya hidup dengan manusia doang. Nah, itu orang Timur tahu kan. Ada satu dimensi lagi yang sangat-sangat penting. Dalam kebudayaan atau meto itu, manusia tidak hanya berhubungan dengan manusia lain. Dia berada dalam jaringan yang lebih luas, sesama, alam, leluhur, dan yang transenden. Karena itu, tanah tidak selalu dipahami hanya sebagai komoditas. Tanah itu bukan sekedar komoditas. Ada berjual tanah kok. Air bukan hanya barang. Hutan bukan hanya kubik kayu. Alam mempunyai tempat dalam jaringan kehidupan. Ya, ritual seperti kalau di Ekusi yang kami temukan di Sakato. Di Sakato itu ditemukan ritus seperti Pah Banu, Elak Naik, dan ritus-ritus lain. Itu memperlihatkan bahwa kehidupan sosial atau meto juga punya dimensi spiritual dan kosmologis. Ya, dan keberadaan ini menjadi semacam being in community with the sacred. Being in community with the sacred. Hidup dalam komunitas sekaligus dalam hubungan dengan yang sakral. Dan ini penting untuk zaman kita sekarang ini, saudara-saudara, karena krisis ekologis pada dasarnya juga adalah krisis cara melihat. How you look at something around you. Ketika alam hanya dilihat sebagai benda yang bisa dijual, manusia akan mengambil sebanyak mungkin. Jelas, itu jelas. Tetapi kalau alam dilihat sebagai bagian dari rumah kehidupan kita, sikap kita pasti berubah. Ya kan? Nah, apa yang bisa dunia modern pelajari dari tanah Timor, Terra Sentida ini? Tanah Timor, Nusa Timor, Nusa Cendana ini, yang Cendana sekarang saya tahu di mana, saya tahu. Saya mau cek orang tua-tua dan kamu sembunyi itu Cendana di mana sekarang. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa filsafat selalu datang dari Eropa ya. Heidegger bisa membantu kita memberi nama pada pengalaman atau meto sendiri. Levinas bisa membantu menjelaskan tanggung jawab terhadap sesama. Zygmunt Bauman membantu kita membaca individualisme modern. Tetapi Atoin Meto juga mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Heidegger, Levinas, Bauman. Karena filsafat bukan monopoli buku.
Filsafat lahir ketika manusia bertanya, bagaimana kita harus hidup? Apa artinya menjadi manusia? Apa hubungan saya dengan orang lain? Apa arti tanah? Apa arti komunitas? Dan masyarakat Timor sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertama-tama melalui buku atau traktat. Mereka bukan sola scriptura ya. Mereka menjawabnya melalui kehidupan, melalui temeup tabua, melalui tok tabua, melalui rumah adat, melalui musyawarah untuk mufakat, melalui ritus-ritus, melalui bahasa, melalui cara menerima tamu, melalui cara menguburkan orang mati, melalui cara membagi makan, bukan melalui cara kasih gelar adat ke orang lain yang tidak jelas, tidak ada urusan dengan tanah Timur. Dengan kata lain, filsafat itu sudah hidup sebelum dia ditulis. There is no sola scriptura here. Nah, ini tantangan kepada generasi muda. Pertanyaan yang paling penting, apakah nilai ini akan tetap hidup? Nilai-nilai yang kita bahas. Karena budaya tidak mati pertama-tama ketika rumah adat rubuh. Rumah adat rubuh, budaya tidak mati. Rumah adat bisa dibuat lagi. Budaya mati ketika generasi berikut tidak lagi paham, tidak lagi mengerti kenapa rumah adat itu penting. Ya kan, coba tanya kita anak-anak kita sekarang, kenapa mereka tidak tahu jawabannya. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus apa istilahnya? Helketa misalnya. Kenapa harus Helketa? Nah, orang tua punya penjelasan bisa, kan dari dulu sudah begitu. Penjelasan itu tidak memuaskan. Kalau dari dulu kan, sekarang bukan dulu lagi, tinggalkan sudah. Karena memang tidak paham. Jadi budaya mati ketika generasi berikutnya tidak lagi memahami mengapa ritus adat, suatu ritus adat itu penting, mengapa rumah adat itu penting, mengapa itu penting. Budaya tidak mati ketika orang tidak lagi memakai tai setiap hari. Ya, jadi di Kabupaten Kupang setahu saya itu pernah diwajibkan para ASN itu wajib pakai pakaian adatnya saat berkantor. Entahlah tujuannya untuk apa, untuk bikin repot ASN-nya kah atau apa. Budaya tidak mati ketika orang tidak memakai tai setiap hari. Budaya mati ketika orang tidak lagi memahami nilai yang dijahit ke dalam kehidupan bersama itu. Situ budaya mati. Karena itu tantangan generasi muda bukan sekedar mari belajar tarian tradisional. Orang Timur harus belajar maekat, pukul gong. Oke, tapi berhenti di situ saya tidak. Yang lebih besar dari situ, mereka harus mengerti kenapa leluhur hidup bersama, kenapa keputusan dibuat bersama, kenapa orang yang berduka harus ditemani, kenapa tanah tidak sekedar barang. Kenapa saudara tidak boleh ditinggalkan sendirian? Nah, kalau makna ini hilang, simbol itu tinggal kulit doang. Orang belis-belis sekarang kan tinggal di bawah berapa juta, kasih kok saya pakai kris saja. Aneh. Orang urus baik-baik belis tidak mau duduk supaya bicarakan bersama, dia langsung sudah tidak usah omong banyak lah, mau berapa saya transfer sekarang, belis pakai transfer, bukan itu yang dicari ya orang Timur. Ya. Jadi saudara-saudaraku, terutama orang-orang Timur yang terkasih, nekaf mese ansaf mese untuk dunia baru. Ya, saya tidak mau menutup pembicaraan singkat katekesi ini dengan nostalgia ya. Dulu kami begini dan kami bagus, sekarang kamu begini dan kamu buruk. No, ya. Kita tidak sedang mengatakan bahwa dulu semuanya bagus, sekarang semuanya buruk sekali. Masa lalu juga punya kekurangan. Tradisi juga harus dikritik. Adat yang tidak adil juga harus diperbaiki. Kebiasaan yang merendahkan manusia tidak boleh dipertahankan hanya karena tua, hanya karena sudah dari dulu begitu, tidak. Tetapi jangan juga membuang kebijaksanaan yang sudah teruji hanya karena ingin kita terlihat modern. Tantangan kita semua adalah membawa kebijaksanaan lama memasuki dunia baru. Ingat, kebijaksanaan itu selalu Sofia. Ya. Kita membutuhkan teknologi,
tetapi juga komunitas. Kita membutuhkan kebebasan individu tentu saja, tetapi juga tanggung jawab. Kita membutuhkan kemajuan ekonomi, tapi juga solidaritas. Kita membutuhkan kecerdasan tentu saja, tetapi juga kepekaan. Kita membutuhkan nekaf, dan kita butuhkan ansaf juga. Jadi kalau nekaf, ansaf berpadu, kepala, kaki, tangan semuanya akan ikut. Ya. Nekaf dan ansafnya baik, semuanya akan baik. Karena itu pusat manusia dalam konsep orang Timur. Nah, saudara-saudari, atau yang meto sin abitin kuan, saat abitin tasibian. Mungkin salah satu tragedi terbesar manusia modern adalah ini. Kita semakin mampu hidup sendiri, tetapi semakin tidak tahu bagaimana hidup bersama. Ingat, maksudnya harusnya mampu hidup sendiri sambil tetap tahu cara hidup bersama. Harusnya, idealnya begitu kan. Tapi kita sudah semakin mampu hidup sendiri, tapi semakin tidak tahu bagaimana hidup bersama. Lulu beta-beta. Di kota-kota besar itu orang bangun habis rumah langsung pagar tembok tinggi-tinggi, dia sendiri di situ. Sendiri di situ. Tetangga sebelah dia so kenal nama juga. Kita semakin mampu hidup sendiri, tetapi semakin tidak tahu bagaimana hidup bersama. Kita punya rumah yang lebih bagus, tetapi meja makan semakin sepi. Ya. Kita mempunyai komunikasi lebih cepat, tetapi percakapan semakin pendek. Ya. Kita mempunyai kebebasan lebih besar, tetapi semakin banyak manusia merasa tidak mempunyai tempat untuk pulang. Di tengah keadaan itu, suara dari tanah timur mengatakan sesuatu yang sederhana. Nekaf mese, ansaf mese. Jangan hanya pikir diri sendiri, jangan hanya rasa diri sendiri, belajarlah berpikir bersama, belajarlah merasakan bersama, karena manusia bukan pulau. No man is an island. Jadi, saya itu tidak selesai di dalam diri saya. Saya menemukan diri saya ketika saya berjumpa dengan Anda. Dan kita menemukan kemanusiaan kita ketika tidak ada seorang pun dibiarkan berjalan sendirian. Sinode kan? Sinode. Sinodal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, terutama atau yang terkasih dalam Wisneno, Nekaf mese, ansaf mese tidak boleh tinggal jadi semboyan kebudayaan. Teriakan khas orang Timur. Nekaf mese, ansaf mese ini adalah sebuah filsafat manusia sebenarnya. Sebuah kritik terhadap individualisme, sebuah etika tanggung jawab, sebuah spiritualitas kebersamaan, dan mungkin juga sebuah pesan kecil dari Timur kepada dunia modern. Untuk menjadi manusia sepenuhnya, kita tidak cukup belajar mengatakan saya. Jadi kita tidak cukup hanya belajar yang mengatakan saya. I am who I am. Cogito ergo sum. Dan seterusnya. Kita harus kembali belajar mengatakan kita. Orang Jawa bilang, botong. Atau orang Niki-Niki kan, botong. Atau orang Kupang bilang, ketong. Orang Kupang, Atambua bilang, kita. Orang Kef bilang kaim, kita kaim, kam, ko. Dan seterusnya, saudara-saudara, nekaf mese, ansaf mese, wisnena nokit, talantia, nabalbal. Amin. Israel